Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pidato persuasif. Apa pidato persuasif itu? Mari kita simak bersama-sama. Pada bab ini kita akan membicarakan tentang pidato persuasif. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini agar kita memahami apa pidato persuasif yang pertama, yang kedua agar kita mengetahui informasi dalam pidato persuasif, yang ketiga menyimpulkan isi pidato persuasif, yang keempat mengetahui struktur dan kebahasaan pidato persuasif, dan pada akhirnya kita nanti bisa menyusun pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar yang pada pembelajaran ini pada kompetensi dasar 3 yaitu mengidentifikasikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian yang 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Dalam pembelajaran ini pula kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan metode pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif, pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembaca. Sedangkan jenis-jenis pidato, yang pertama pidato sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, yang ketiga pidato instansi, dan yang keempat ceramah. Pidato sambutan merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan dan pendidikannya. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintahan untuk rakyat. Pidato instansi, pidato ini bersifat memberikan penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini dapat disampaikan melalui berbagai media massa. Dan yang terakhir adalah pidato ceramah, merupakan jenis pidato untuk menjelaskan suatu di hadapan pendengar. Contohnya ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ceramah politik. Sedangkan untuk berikutnya metode pidato. Metode pidato ada 4. Yang pertama, metode manuskrip atau naskah, kemudian memoriter atau hafalan, ekstemporan atau konsep, dan yang terakhir impromptu, pidato dadakan. Manuskrip atau naskah merupakan metode pidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Memoriter atau hafalan merupakan metode pidato dengan cara menghafal naskah pidatonya terlebih dahulu. Yang ketiga, impromptu atau pidato dadakan, yaitu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Kemudian pidato ekstemporan atau konsep, suatu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai jumpa dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.